Kalau saudara bisa mengerti hal itu, oleh karena hukum Taurat, dia harus dilempar batu. Tetapi oleh karena Yesus, dia selamat. Satu poin ini yang harus kita pegang. Suatu kita berpikir dengan pikiran kita sendiri, kita gak selamat. Tetapi waktu kita di dalam pikiran Kristus, maka kita bisa selamat. Hari ini saya mau membagi kepada saudara bagaimana sebenarnya hati Yesus, bagaimana sebenarnya Tuhan kita yang kita percaya ini melihat kita sebagai manusia. Tentu kita tahu bahwa kita adalah orang berdosa, kita tahu bahwa kita adalah orang yang gampang terjatuh, dan kita memang terbuat dari tanah yang rapuh, yang mungkin kita sering mengalami jatuh bangun di dalam kehidupan kita, terlebih-lebih di dalam kehidupan kerohanian kita atau di dalam kekudusan kehidupan kita. Kita sering menjadi lemah dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang saya mau ajarkan kepada kita semua mengenai apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, di mana kita sebagai manusia itu menjadi suatu hal yang luar biasa bagi Allah untuk kita boleh diselamatkan, untuk kita mendapatkan keselamatan yang kekal itu. Namun dari diri kita sendiri, apa yang bisa kita lakukan sehingga kita memperoleh keselamatan tersebut, sehingga kita boleh menjadi orang yang dibebaskan dari tawanan-tawanan yang ada di dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau mengajarkan kepada saudara bahwa ada seorang yang kedapatan berzina, seorang perempuan, dan dia dibawa kepada Yesus Kristus. Sebenarnya perempuan ini dibawa kepada Yesus untuk beberapa orang Farisi mau mencobai Tuhan Yesus, mau mendengar apakah sebenarnya reaksi Tuhan terhadap dosa perempuan ini. Ya, jadi mereka mau melihat bagaimana sebenarnya Tuhan Yesus bereaksi terhadap perempuan yang sudah kedapatan berzina ini. Lalu ditanya kepada Yesus, ini ada seorang perempuan yang kedapatan berzina, hukumannya harus dilempar dengan batu. Mereka bertanya pendapat Tuhan Yesus. Tuhan katakan satu hal, dia bukan bilang bahwa oh iya perempuan ini harus dibebaskan atau perempuan ini layak dibebaskan, tidak. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa dia kalau mengatakan hal tersebut berarti dia akan melanggar hukum Taurat. Namun apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus katakan, siapa di antara kalian yang tidak pernah berdosa, silakan melemparnya duluan. Dan kita melihat ternyata di dalam firman itu tidak satupun mereka ada yang melempar perempuan itu sesuai dengan hukum Taurat, karena semua orang baik muda maupun tua mengakui bahwa mereka pernah berdosa, mereka pernah melakukan dosa. Apa yang bisa kita pelajari dari hal tersebut? Satu hal yang bisa kita pelajari adalah yang pertama bahwa semua manusia berdosa, ya. Jadi tidak ada satupun orang yang luput dari dosa. Persoalannya apakah ketahuan seperti perempuan itu atau tidak ketahuan seperti pada orang biasanya. Tetapi yang bisa kita lihat di sana adalah bahwa tidak ada satupun orang yang tidak pernah melanggar hukum Taurat. Tidak ada satupun orang yang tidak pernah melanggar dosa. Karena memang seperti tadi saya katakan dari awal, kita ini terbuat dari tanah, kita rapuh. Ya. Saudara baru tahu bahwa Adam dan Hawa tidak dalam posisi yang begitu sulit hidupnya saja, bahkan dia menguasai sorga pada waktu itu jatuh dalam dosa. Apalagi lah kita manusia biasa seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi bahwa akhirnya tidak didapati orang yang melempar perempuan itu, tinggallah Tuhan Yesus sendiri dan perempuan itu. Lalu Tuhan Yesus katakan, pergilah
dan janganlah berbuat dosa lagi. Hal yang kedua saya mau bagi kepada kita adalah bahwa sebenarnya perempuan itu seharusnya menurut hukum Taurat dia sudah mati, dilempar. Dia sudah mati dengan hukuman yang harus dia terima. Mengapa perempuan itu dia melakukan zina? Karena dia berpikir bahwa dia bisa selamat, dia bisa tidak ketahuan seperti itu. Namun karena pikirannya lah dia akhirnya berjumpa dengan orang-orang yang menangkapnya berzina. Lalu dia dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan pada waktu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan dia, kita melihat bahwa perempuan itu selamat. Ada yang mau dikatakan oleh firman pada hari ini kepada saudara, yaitu bahwa pada saat kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita selamat. Suatu kita tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus, seperti perempuan tadi, maka kita harus dihadapkan kepada hukum Taurat. Tetapi waktu kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita tidak diperhadapkan kepada hukum Taurat. Kalau saya sebagai Tuhan yang kudus pada waktu itu, kalau saya melihat perempuan itu tidak baik, saya punya hak untuk menghukum dia. Karena Yesus sendiri adalah Tuhan yang akan mengadili setiap manusia. Namun Tuhan Yesus tidak melihat dosanya. Tuhan Yesus tidak melihat kesalahannya. Karena perempuan itu butuh bantuan, Tuhan Yesus bantu. Karena menurut Tuhan Yesus perempuan itu bisa dibantu, dia beri kesempatan, maka perempuan itu menjadi selamat. Artinya kita bisa melihat bahwa orang yang hidup bersama dengan Yesus itu akan diselamatkan. Oleh karena ada Yesus di sebelah perempuan itu, dia selamat. Oleh karena hukum Taurat, dia tidak selamat. Kalau saudara bisa mengerti hal itu, oleh karena hukum Taurat, dia harus dilempar batu. Tetapi oleh karena Yesus, dia selamat. Satu poin ini yang harus kita pegang. Suatu kita berpikir dengan pikiran kita sendiri, kita gak selamat. Tetapi waktu kita di dalam pikiran Kristus, maka kita bisa selamat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apa yang dikatakan Yesus setelah mereka tidak lagi melempari perempuan itu? Tuhan berpesan kepada perempuan itu, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Maksudnya apa? Suatu Tuhan berpesan jangan berbuat dosa lagi, maka Tuhan mau mengatakan bahwa ya sudah, kamu sekarang ikutilah pikiran Kristus. Jangan pakai pikiranmu sendiri. Sebab kalau kita pakai pikiran sendiri, maka kita juga tidak akan selamat. Jadi perempuan itu diminta untuk mulai hari itu dia tidak berdosa lagi. Dia pakai pikiran Kristus, pakai firman Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia tidak lagi menjadi orang yang harus dihukum. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan itu bukan karena saudara bisa melalui setiap tantangan dalam hidupmu. Kekristenan itu atau sebagai pengikut Kristus adalah seseorang yang mau hidup bersama-sama dengan Yesus. Orang yang lemah yang mau hidup berdampingan atau bersama-sama atau di dalam Kristus. Betul-betul kita hidup di dalam Kristus. Sebab apa? Begitu kita keluar dari hikmah oleh Kristus atau hikmat dari Kristus, berarti kita pakai pikiran kita sendiri, betul? Waktu kita pakai pikiran diri kita sendiri, waktu kita pakai pikiran kita sendiri, maka kita berjuang sendiri. Suatu kita berjuang sendiri, kita seperti perempuan yang kedapatan berzina. Sebab apa? Sebab sepintar-pintarnya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Jadi suatu kita hidup sendiri, sama seperti Adam dan Hawa. Suatu mereka keluar dari Taman Eden, hidup mereka harus susah.
hidup mereka harus berat. Mengapa? Karena hadirat Allah tidak ada bersama-sama dengan mereka. Begitu juga waktu Saul diambil urapan daripadanya, Roh Allah pergi daripada kehidupan Saul. Saul seperti manusia biasa yang gampang stres, uring-uringan, bahkan kemasukan roh-roh jahat di dalam kehidupannya. Suatu Tuhan tidak ada di dalam hidup kita, maka hidup kita ini akan selalu diintip oleh dosa. Seperti Kain, yang karena dia tidak dekat kepada Allah, maka dosa mengintip dia dan memberikan kepada dia kesempatan untuk membunuh saudaranya. Setiap hidup manusia yang tidak bersama-sama dengan Allah, tidak bersama-sama dengan Yesus, maka dia akan sulit untuk hidup benar dan mustahil untuk hidup benar. Firman ini sungguh luar biasa kalau saudara bisa memahaminya. Dan saya rindu mulai hari ini, mari hidup kita lakukan di dalam, atau mari hidup kita bersama-sama selalu di dalam Yesus. Orang yang hidup bersama-sama dengan Yesus sudah pasti Roh Yesus ada di dalam dirinya dan firman Yesus ada di dalam pikiran. Allah itu Tritunggal, Allah Bapa, firman-Nya, dan Roh. Manusia bisa menerima Allah dengan baik pada saat manusia menerima firman-Nya dan menerima Roh. Tanpa hal-hal itu, manusia akan seperti perempuan yang berzina. Ya, harus mati dilempari batu oleh karena orang. Namun, orang yang menerima firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus, dan orang yang menerima Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus, maka dia bisa hidup di bawah atau di dalam kasih karunia. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Kalau saudara rindu untuk selalu mendapatkan firman Tuhan, saudara boleh like dan komen apa yang saudara inginkan, dan subscribe channel ini sehingga setiap ada video-video firman Tuhan, saudara boleh menerima firman. Tuhan Yesus memberkati.